Tidak terasa biovlog video series kita di kolam beton persegi ini sudah memasuki minggu ke-7 ya. Seperti yang saya janjikan di minggu ke-6 kemarin, di minggu ke-7 ini kita akan menyajikan seperti apa caranya membuat ramuan atau membuat air bibis yang akan kita gunakan sebagai tambahan nutrisi mikro untuk pakan ikan kita supaya cepat besar dan cepat berkembang. Semuanya akan dituangkan di dalam video ini. Halo kawan-kawan, jumpa kembali di channel vlog Bang Gulo. Apa kabar ya? Semoga sehat-sehat saja. Mohon maaf saya ucapkan video ini agak sedikit lambat dibandingkan jadwal yang biasanya kita upload ya. Kita masih membahas biovlog video series kita Learning by Doing di kolam beton persegi yang sudah masuk ke masa pemeliharaan di minggu ke-7. Dan tentunya setiap biovlog video series yang kita sajikan di setiap minggunya itu pasti merupakan lanjutan atau rentetan dari video-video sebelumnya. Nah, bagi kawan-kawan yang baru lihat channel kita ini di video ke-7 ini, saya sarankan kalian cek deskripsi video kita. Di situ sudah lengkap tahapan-tahapan biovlognya ini dari awal sampai ke minggu ke-7 ini. Biovlog video series kita di kolam beton bentuk persegi ini merupakan biovlog versi kedua ya, dengan versi terbalik yang saya sampaikan sebelumnya, di mana ikannya kita sehatkan dulu di dalam kolam yang sama, lalu kemudian kita bentuk menjadi biovlog. Kolam belajar kita yang berukuran 3 x 1,2 dengan ketinggian air 70 cm ini kita tebarkan dengan kepadatan ikan 150 ekor per meter kubik dengan metode sistem biovlog yang terbalik. Nah, saya mau sampaikan juga ke kawan-kawan bahwa dalam minggu ini kita tidak mengalami kematian ikan ya. Jadi kematian ikan pada minggu ke-6 kemarin akibat empedu pecah itu sudah bisa kita atasi ya. Sudah bisa kita atasi kemarin itu dengan memberikan sel multi ke kolam kita ini. Dan untuk minggu ini memang kita berulang untuk melakukan sel multi ya. Saya sudah melakukan itu per 3 hari itu sel multi ke dalam kolam kita ini dengan ukuran yang sama seperti yang di biovlog video series yang ke-6. Jadi kalian bisa tonton di situ ya. Dan mudah-mudahan ikannya sehat, terus plankton-plankton juga terkontrol pertumbuhannya sehingga tidak ada terjadi ledakan-ledakan vlog di dalam kolam kita ini. Jadi secara keseluruhan bisa saya sampaikan bahwa di minggu ke-7 ini kondisi air biovlog kita ini masih bisa terkontrol dan vlog-vlognya juga sempurna ya, sehingga tidak menimbulkan kualitas air yang rendah. Dan terbukti SR kita juga masih tetap bertahan di 98% dengan total kematian hingga minggu ke-7 ini masih 8 ekor. Nah, hal ini juga sangat dipengaruhi oleh cara bibis pakan kita dari minggu pertama hingga minggu ke-6 ya, yang menggunakan ramuan daun pepaya serta ramuan herbal. Dan terbukti ikan-ikan kita ini sehat, semakin sehat dan tahan terhadap cuaca ya. Di samping itu juga saya lihat memang jenis bibit Larasati atau nila merah ini memang sangat cocok sekali untuk dijadikan pilihan ya untuk budidaya biovlog. Terbukti memang di kolam kita ini berbeda dengan di biovlog video series kolam bulat yang kemarin yang kita pakai bibit hitam yang tidak jelas ya. Ini sekarang kelihatan sekali ya bedanya. Tingkat kematiannya juga sangat kecil dan itu sangat luar biasa menurut saya. Selain itu pertumbuhan bobot ikan juga dari pertama kita tebar itu ukuran 1 sampai 2 inci ya, berarti ukuran 2,5 cm sampai 5 cm dengan rata-rata bobot 5 sampai 10 gram. Kita kemarin sudah timbang di minggu ke-6, bobot ikan ini sudah naik sekitar 20 sampai 30 gram dan bobot akhirnya itu sekitar 30 sampai 40 gram. Jadi sangat luar biasa ya, pertumbuhan ikannya juga sangat bagus. Untuk konsumsi pakan kita di kolam biovlog kita ini di minggu pertama hingga minggu ke-6 itu masih menggunakan pakan berprotein 32% ya. Kita menggunakan pakan Hypro 781 dengan 1 mm. Itu rata-rata konsumsinya kurang lebih 200 sampai 300 gram hingga hari ini ya. Saya kasih makannya itu hanya 1 sampai 2 kali sehari paling banyak. Dan tentunya untuk minggu ke-7 ini seperti yang saya sampaikan di minggu ke-6, saya akan menyampaikan seperti apa caranya membuat ramuan bibis yang berisi nutrisi mikro untuk ikan-ikan kita. Nah, di sini ada 2 bahan ya. Yang saya ambil satu Premix Aquavita dari Boster sama Growtop dari Boster. Kita siapkan air yang sudah ada di dalam botol aqua seperti ini dengan kurang lebih sekitar 1,5 liter ya.
Nah ini kita pasang dulu. Yang pertama itu adalah Growtop. Growtop ini adalah obat nafsu makan ya, keluaran Booster. Kita ambil itu kurang lebih sekitar 30 gram dengan asumsi 1 sendok makannya ini agak banyak ya, 15 gram. Terus saya kasih 2 sendok. Terus saya campurkan menggunakan air seperti ini. Nah terus saya aduk-aduk sampai merata, warnanya warna merah seperti ini. Ini seperti kita pisahkan ya. Nah setelah teraduk kita masukin lagi ke botol aqua tadi yang sudah penuh, yang berisi seperti ini. Terus saya penuhkan, saya campurkan. Jadi dia memang 1 botol aqua besar ini saya campurkan dengan 30 gram Growtop ya, obat nafsu makan. Ini dari Booster. Nah yang kedua itu dengan botol kedua dengan berisi air 1,5 liter juga. Ini nggak apa-apa dicampur ya, karena nanti pada akhirnya juga akan tercampur daripada terbuang ya. Ini saya buka dulu premix aquavitanya. Ini berisi vitamin-vitamin yang bisa membuat ikan itu lebih cepat besar ya, lebih banyak nutrisi mikronya. Saya ambil juga kurang lebih sekitar 30 gram atau 2 sendok makan penuh, dengan asumsi 1 sendok makan itu 15 gram. Terus saya masukin ke dalam botol aqua ini. Dan perlu diketahui bahwa kedua jenis ramuan nutrisi mikro ini tidak difermentasi ya, tidak difermentasi, jadi dia murni. Nah bagusnya sih kalian menggunakan air mineral yang baru ya untuk airnya supaya lebih steril. Cara melakukan pembibisannya, kalau saya sekitar 2 kg pakan itu saya kasihkan 5 tutup botol aqua masing-masing dari ramuan ini ke dalam air bibis, dimana total air bibisnya ini nantinya hanya 25% dari total pakan yang kalian bibis. Contohnya kalau kalian bibisnya 2 kg, berarti ramuan itu airnya ini kurang lebih 500 ml gitu. Lalu kemudian kita campurkan dengan pakan ya. Kebetulan saya membibis pakan ini kan 2 kg karena banyak sekali kolam yang baru ya di depan juga. Terus ada beberapa kolam juga yang lain, sehingga memang bibisnya sekaligus. Nah kalau misalnya kalian mau lebih bagus, sebenarnya kalian bisa menggunakan Progol ya, perekat yang ada di Chlorine Booster. Kebetulan saya lagi habis stok, dan jadi saya nggak buat ya. Mungkin minggu depan bisa saya buat kalau misalnya stoknya sudah ada. Nah nggak lebih dari 30 menit setelah agak sedikit kering, langsung saya berikan ke ikan kita seperti ini. Nah saya kasihkan langsung, karena saya tidak menggunakan perekat, jadi mau tak mau memang harus diperhatikan ya makannya. Kalau boleh langsung dimakan ikan gitu, jadi jangan terlalu banyak diberikan supaya vitamin-vitaminnya itu tetap bisa langsung ditelan sama ikannya gitu. Karena kan kita nggak punya perekat nih, habis stoknya. Tapi memang harus tetap saya buat videonya kan, seperti yang saya janjikan di minggu ke-6 kemarin. Nah kawan-kawan pasti bertanya, berapa lama larutan nutrisi mikro ini bisa bertahan di dalam botol yang kita sudah seduh duluan ya. Takutnya kan kelamaan gak habis-habis sampai panen, malah justru berakibat negatif terhadap ikan kita. Nah biasanya saya menggunakan larutan nutrisi mikro ini itu maksimal 1,5 bulan ya di dalam botol. Makanya tadi saya sarankan kalau boleh air yang kalian gunakan di botol tadi itu adalah air aqua murni, sehingga dia lebih steril. Jadi nutrisi-nutrisi mikro itu juga tidak bisa busuk atau tidak bisa merusak ikan ya, menurut saya. Asumsi saya sebagai pemula seperti itu. Nah kalau misalnya kalian tanyakan dosis, kalau misalnya saya tadi membibisnya itu atau membuat larutan itu dengan botol aqua besar dengan asumsi sekitar 1,5 liter sampai 2 liter isi airnya. Kalau kalian hanya punya 1 kolam, cukup buatnya itu di botol yang kecil saja. Buatlah di botol yang isinya misalnya hanya 1 liter atau berapa. Dan untuk dosisnya 1 liter air aqua murni itu kita campurkan dengan 1 sendok makan Growtop atau premix aquavita dengan asumsi 15 gram ya per 1 sendok makannya. Jadi dia sendoknya juga agak banyak gitu. Nah terus kalau misalnya kalian tanya setelah kita aduk, kita campur, untuk kita campurkan ke pakan, kita butuhkan kurang lebih 3 tutup botol aqua itu untuk per 1 kg pakan yang akan dicampurkan dengan air kurang lebih 250 ml. Nah seperti kalian lihat tadi di depan bahwa kita melakukan penambahan air untuk kolam kita ini ya. Kebetulan memang 1 minggu ini dia itu memang panas terik, sehingga memang kan air berkurang. Karena kolam kita ini kan langsung terpapar sinar matahari ya tanpa atap, sehingga penambahan bakteri untuk kolam kita ini saya lakukan melalui sel multi sekaligus menjaga plankton. Karena kan sel multi ini juga berisi bakteri bacillus ya yang bisa membentuk vlog. Pada kesempatan ini juga saya mau tunjukin ke kawan-kawan hasil dari program Learning by Doing kita ya, paket biovlog yang kemarin sempat saya buka untuk beberapa orang teman kita ya. Dan banyak sekali memang, ada beberapa hampir 20-an orang lah ya.
Dan ini saya pilihkan beberapa video, dua video yang menurut saya itu sudah saya bisa kategorikan berhasil ya, metode biovlognya. Yang pertama itu adalah dari Bang Eli Pratama, ini dari Kabupaten Bogor. Dia ini memiliki kolam 2,5 meter seperti ini. Ini semua paket biovlognya saya pandu dari awal. Dulunya juga ketika pertama kali ini sempat menggunakan biovlog versi pertama ya, tapi bermasalah dengan pupuk sehingga terjadi kematian ikan. Akhirnya kita rubah, kita buang airnya, kita buat versi terbalik. Dan mudah-mudahan dengan menggunakan metode versi terbalik, ikan-ikannya ini selamat semua nih. Ini buktinya ya. Dan ikannya juga sudah mulai bobotnya besar. Kalau prediksi saya ini sudah 100 gram juga nih. Usia di kisaran 2 bulanan ya. Mudah-mudahan nggak ada masalah lagi sampai panen. Ya, jadi Bang Eli nggak sibuk lagi WA atau menanyakan tentang kendala ya. Ya, mudah-mudahan sukses dan bisa membuat kolam baru lagi, terus budidaya ikan nilainya juga lancar. Nah, pada awalnya memang kolamnya Bang Eli ini kita buat itu menggunakan versi biovlog persiapan air ya, kemudian ikannya dikarantina. Tapi ternyata ada sedikit miss ketika memasukkan pupuk ke dalam kolam ini kan di dalam karung. Ternyata karungnya itu bolongnya terlalu besar sehingga jumlah pupuk yang masuk ke dalam kolam ini itu melebihi dosis yang diharapkan. Sebenarnya kan dosisnya untuk pupuk kalau di pembentukan pertama itu cukup sedikit saja, karena ini kan hanya untuk membantu di awal, jadi tidak perlu banyak sekali ya. Dan ternyata salah ya, karena miss kan di bawah pupuknya nggak kelihatan, nggak taunya sudah numpuk di bawah semuanya kotorannya. Dan ketika saya suruh Bang Eli untuk membersihkan kolam, kelihatan memang pupuknya sangat banyak sekali. Dengan semua keterbatasan saya hanya via WhatsApp saja untuk memandu, akhirnya saya putuskan untuk mengubah metodenya ini ke metode terbalik. Dan mudah-mudahan setelah dilakukan ke metode terbalik, ikannya sehat-sehat saja semua. Jadi sebenarnya program belajar learning by doing kita ini memang lebih condong ke praktek ya. Mau seperti apapun kita paham teorinya, jika insting tidak berjalan atau jika care yang kita punya juga nggak kita buat ke kolam kita, maka hasilnya akan nggak bagus ya. Memang memperhatikan kondisi kolam, baik perubahan air, perubahan gerak-gerik ikan, cuaca dan yang lain-lain itu sangat mempengaruhi keberhasilan. Jadi bukan teori aja. Jadi kalau misalnya teorinya sudah bagus, ternyata di prakteknya kalian menyesuaikan dengan teori, bisa-bisa melenceng ya, karena semuanya teori itu memang harus disesuaikan dengan kondisi keadaan lingkungan kita, terutama lingkungan kolam. Jadi memang dipandu itu menurut saya itu lebih jalan ya, dibandingkan kita membaca teori saya terus mengaplikasikannya tanpa adanya komunikasi untuk saling membantu dengan orang yang sudah pernah melakukan. Nah, selanjutnya ini saya tunjukin video dari kawan kita juga nih dari Sulawesi ya, dari Goa, dari Kabupaten Goa. Ini Bang Iqbal. Bang Iqbal ini juga awalnya memang sudah memiliki kolam D3, terus buat lagi D4. Nah, ternyata setiap kita pandu ada saja sedikit masalah, kematian ikan masih tetap ada. Sementara kondisinya sudah coba saya bantu, saya pandu dengan kondisi, dengan pengalaman yang pernah saya rasakan, tapi juga nggak jalan. Nah, akhirnya saya putuskan untuk ngecek kembali apakah semua perlengkapan di kolam itu sudah memadai. Dan kelihatan sekali ketika kita dicek ternyata saluran pembuangan di tengah kolam itu lubangnya itu tidak sempurna ya, tidak, maksudnya sangat kecil. Sehingga ketika saya katakan buang kotoran ketika terjadi vlog pekat, ternyata tidak terbuang sempurna. Nah, hal-hal seperti ini memang kadang sepele ya, makanya selalu saya katakan bahwa untuk metode keberhasilan biovlog 50% itu ada di alat ya, ada di alat, ada di peralatan yang kita punya lah, baik kolam, baik aerasi dan yang lain-lain, serta air ya, di perlengkapan lah. Nah, makanya saya selalu mengatakan bahwa perlengkapan yang bagus itu juga akan menunjang keberhasilan. Membeli perlengkapan yang tepat dan memadai itu akan menunjang atau memberikan nilai 50% di tingkat keberhasilan ya. Terus 50% lagi tinggal pengelolaan kita di kualitas air kolam. Dan setelah melalui beberapa upaya, akhirnya kolamnya Bang Iqbal yang D4 dan D3 ini kita rubah sistemnya menjadi biovlog terbalik. Dan mudah-mudahan sampai saat ini ikannya sudah tidak ada masalah lagi, dan Bang Iqbal ini nggak bolak-balik lagi nge-WA saya ya tentang kematian ikan. Ya, mudah-mudahan sukses ya, belajar dari pengalaman itu memang hal yang sangat luar biasa. Jadi memang program learning by doing ini masih terus berjalan ya.
Dan masih banyak kawan-kawan kita di tempat lain juga yang nggak bisa saya upload satu persatu videonya ya. Tapi semuanya masih komunikasi dengan saya. Dan rencananya saya akan membuka program baru lagi untuk yang kedua nih, learning by doing-nya. Tapi belum saya tetapin berapa ya, nanti saya coba susun-susun lagi ketika kawan-kawan kita ini sudah mulai bagus, sudah mulai bisa paham sedikit budidayanya, sehingga waktu dan kondisi saya juga bisa memenuhi semua kawan-kawan yang sudah membeli paket belajar ya. Baiklah kawan-kawan, hanya itu yang bisa saya sampaikan di video kita kali ini ya. Bagi teman-teman yang lihat video ini tapi belum subscribe, silahkan subscribe channel kita ini, aktifkan lonceng notifikasi kalian agar kalian selalu dapat informasi terbaru tentang budidaya ikan nila dari channel Bang Gulo. Dan andainya kalian mau butuh peralatan biovlog atau pengen beli paket biovlog, kalian bisa hubungi saya di Instagram @channel_Banggulo. Nanti di sana bisa tanya-tanya seputar peralatan atau perlengkapan yang dibutuhkan untuk budidaya ikan nila baik biovlog atau ras ya. Mudah-mudahan kita bisa cari yang sesuai dengan kebutuhan kalian. Baiklah kawan-kawan, terima kasih sudah menonton ya. Saya Bang Gulo beserta ikan-ikan nila saya yang hadir di video ini mohon undur diri dulu. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye bye.